Bab 1711. Tuan muda berbakat ilahi yang tak tertandingi. Ling Ziruo mungkin seorang wanita, tetapi dia sama kejamnya dengan siapapun dalam pertempuran. Sambil membawa bulan di masing-masing tangan, dia melepaskan serangan tebasan yang mengerikan kepada Xiang Shaoyun. Jika Xiang Shaoyun sedikit saja lambat dalam bereaksi, dia akan kehilangan kepalanya. Bahkan dengan gerakan menghindarnya yang cepat, beberapa helai rambutnya tetap terpotong. Orang hanya bisa membayangkan betapa menegangkannya pertarungan itu. Dalam sekejap, dia meningkatkan intensitas serangannya, berhasil menekan Xiang Shaoyun. Tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Xiang Shaoyun. Dengan kekuatan fisiknya, dia telah memperoleh kekuatan yang cukup untuk melawan bahkan kultivator alam kelahiran kembali tingkat ke-9. Xiang Shaoyun hanyalah kultivator alam kelahiran kembali tingkat ke-4. Dia bisa bersaing dengan mereka yang berada di tingkat ke-8, tetapi tingkat ke-9 berada di luar kemampuannya. Tentu saja, bukan berarti kesenjangan itu tidak dapat diatasi. Xiang Shaoyun mengaduk mutiara iblisnya dan mengerahkan seluruh energi iblisnya, melepaskan letusan bersamaan dengan ledakan energi astralnya. Kedua energi itu menyatu sementara niat bertempurnya selama 3 kehidupan memperkuat tubuhnya, memberinya kekuatan yang tak terbayangkan. Dia mengayunkan tinjunya berulang kali, melepaskan serangan yang sama dahsyatnya dengan serangan Ling Ziruo. Jika Ling Ziruo tidak mengeluarkan kartu andalannya, dia tidak akan lagi mampu menekan Xiang Shaoyun. Setelah beberapa saat, keduanya akhirnya berhenti. Nyonya Ling sungguh luar biasa. Anda mendapatkan kekaguman Shaoyun, kata Xiang Shaoyun sambil menangkupkan kedua tangannya. Dewa tingkat 6 biasa pasti sudah tewas menghadapi serangan seperti itu darinya. Kekuatan Ling Ziruo telah memberinya perkiraan kekuatan para dewa muda lainnya. Dia bisa membayangkan bahwa pasti ada makhluk yang bahkan lebih kuat dari Ling Ziruo di antara para kandidat. Tuan muda Xiang terlalu baik. Tingkat kultivasi Anda lebih rendah, namun saya tetap tidak bisa mengalahkan Anda. Setelah beberapa tahun, saya tidak akan lagi menjadi tandingan Anda, kata Ling Ziruo terus terang. Dia mengatakan yang sebenarnya. Kekuatan Xiang Shaoyun telah melampaui ekspektasinya. Jika dia berada di alam kelahiran kembali tahap kelima, dia pasti bukan tandingannya. Dia merasa agak patah semangat menyadari hal itu. Lagi pula, dia belum pernah dikalahkan oleh lawan yang setara sebelumnya. Karena itu, pikiran untuk kalah dari seseorang yang satu tingkat lebih rendah darinya sulit untuk diterima. Xiang Shaoyun tersenyum. Aku ingin tahu apakah Nyonya Ling tertarik untuk membentuk aliansi denganku. Kau mengunjungi semua orang karena sedang mencari sekutu, tanya Ling Ziruo, agak geli. Xiang Shaoyun mengangguk. Tentu, posisi wakil ketua serikat itu penting, tetapi melawan penjajah alien jauh lebih penting. Kita harus bersatu melawan musuh eksternal, bukan membuang kekuatan kita untuk saling menyerang. Setelah meninggalkan olah permintaan hati, pola pikir Xiang Shaoyun telah berubah. Kini ia membawa rasa kebenaran di dalam hatinya. Ling Ziruo tampak kagum sambil berkata, jika memang itu yang kau pikirkan, Ziruo akan dengan senang hati menyetujuinya. Namun, siapa yang akan menjadi pemimpin aliansi tersebut? Sebagai sekutu, lebih penting untuk saling membantu dan maju serta mundur bersama. Lebih baik bagi kita untuk menjaga kemerdekaan. Tidak ada salahnya untuk menentukan pemimpin setelah perebutan posisi ketua serikat muda selesai, kata Xiang Shaoyun. Baiklah. Kalau begitu, kita sekutu mulai sekarang. Aku berada di bawah perlindunganmu. Ling Ziruo setuju tanpa membuang waktu. Xiang Shaoyun terkejut melihatnya setuju dengan begitu mudah. Pandangannya terhadapnya meningkat pesat, dan sekarang ia menganggapnya sebagai individu yang luar biasa. Ia tidak tinggal lama di rumah nomor 8. Setelah mengobrol singkat, keduanya berpisah. Ling Ziruo mengantar Xiang Shaoyun sampai ke pintu depan. Di belakangnya berdiri 9 dayang istana. Pengawalan seperti itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa pentingnya dia bagi mereka. Astaga, Tuan muda tidak mungkin menaklukkan semua wanita di sini, kan? Dia jauh lebih hebat daripada Tuan saat masih muda, seru si aneh berambut merah itu. Ya, Tuan muda yang berbakat luar biasa ini memang tiada duanya. Jika aku seorang wanita, aku juga akan jatuh cinta pada wajahnya yang mulia. Wanita-wanita ini punya selera yang bagus, kata si aneh hijau sambil mengangguk. Aku akan jatuh cinta pada Tuan muda meskipun aku seorang pria. Dia terlalu sempurna, kata si aneh berbaju biru dengan malu-malu. Semua orang yang hadir memiliki pendengaran yang luar biasa. Karena ketiga orang itu bahkan tidak berusaha menyembunyikan percakapan mereka, para dayang istana semuanya tersipu.
Jika Tuan Muda Siang bisa memenangkan posisi itu, Ziruo pasti akan jatuh cinta padamu, kata Ling Ziruo dengan sungguh-sungguh. Xiang Shaoyun dan ketiga orang aneh itu terdiam. Ling Ziruo tak tertandingi dan luar biasa. Tak ada orang biasa yang bisa dibandingkan dengannya. Dengan demikian, kata-kata itu adalah tanda terbesar pengakuannya terhadap Xiang Shaoyun. Mereka yang memata-matai pertemuan itu juga mendengar kata-katanya, dan tidak lama kemudian dampaknya akan terasa. Banyak dari para dewa muda yang hadir adalah pengagum Ling Ziruo sejak lama. Karena itu, mereka tidak dapat menerima bahwa dia akan memberikan janji seperti itu kepada Xiang Shaoyun sebelum mereka dapat memenangkan hatinya. Xiang Shaoyun hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa saat pergi bersama ketiga orang aneh itu. Tentu, Ling Ziruo sangat menarik sehingga seseorang tidak akan bisa menolaknya. Namun, Xiang Shaoyun tidak berniat terlibat dalam percintaan untuk saat ini. Setelah 3 hari, akhirnya datanglah panggilan bagi semua dewa muda untuk berkumpul di aula utama perkumpulan. Kedua wakil dan para tetua alam dewa akan menghadap para dewa muda. Xiang Shaoyun dan semua dewa muda meninggalkan area perumahan. Mereka telah fokus pada kultivasi dalam diam, dan mereka telah mencapai kemajuan di berbagai tingkatan, menunjukkan bakat luar biasa mereka. Setelah meminum 3 cangkir teh dari Ling Ziruo, Xiang Shaoyun telah sepenuhnya mengkonsolidasikan tingkat kultivasi alam kelahiran kembali tahap keempatnya. Dia juga telah membentuk niat bertarungnya untuk 3 nyawa. Akibatnya, kekuatan tempurnya meningkat secara signifikan. Xiang Shaoyun dan Ling Ziruo berjalan berdampingan seolah-olah sepasang kekasih abadi, mengundang rasa iri dari semua orang yang memandang mereka. Seorang pria dan wanita mendekati Xiang Shaoyun. Keduanya memiliki penampilan yang mirip dengan Xiang Shaoyun dan Ling Ziruo. Mereka tak lain adalah Yu Tianhuang dan Yu Kaidi. Karena keduanya ada di sini, jelas mereka juga telah lulus ujian. Yu Tianhuang adalah pria heroik dengan simbol Phoenix yang menyala di dahinya. Itu membuatnya tampak sangat mulia. Tatapan tenangnya tertuju pada Xiang Shaoyun. Sepertinya dia sedang mengamati atau menilainya. Bagaimanapun, dia tidak menunjukkan niat baik apapun kepada Xiang Shaoyun. Adapun Yu Kaidi, dia berjalan mendekat dan berdiri di sisi lain Xiang Shaoyun dengan patuh. Dia dengan santai merangkul lengan Xiang Shaoyun dan berkata, "Tuan, saya akan berjalan bersama Anda." Ling Ziruo menyipitkan matanya saat menatap Yu Kaidi. Tidak diketahui apa yang dipikirkannya. Tentu. Lagi pula, masih ada sesuatu yang perlu kuberikan padamu, kata Xiang Shaoyun sambil mengangguk. Kaidi, kembalilah, perintah Yu Tianhuang dingin. Sudah kubilang. Begitu aku bertemu Overlord, aku akan kembali kepadanya. Kau tidak perlu repot-repot denganku, kata Yu Kaidi dengan tegas. Sepertinya kau benar-benar telah meninggalkan klanmu. Aku akan merebut kembali semua yang kau miliki, kata Yu Tianhuang dengan kilatan kejam di matanya. Apa yang akan kau lakukan pada wanitaku? Tanya Xiang Shaoyun dingin sambil melangkah maju. Bab 1712. Majelis. Terlepas dari apakah itu kehidupan sekarang atau kehidupan sebelumnya, Yu Kaidi selalu menjadi wanita Xiang Shaoyun. Klan Yu telah berkali-kali menghalangi hubungan mereka. Sekarang setelah Xiang Shaoyun mendapatkan kembali kekuatan tempur yang dimilikinya di kehidupan sebelumnya, dia tidak lagi takut pada siapapun di klan Yu. Jika kau benar-benar menganggap Kaidi sebagai wanitamu, kau harus tunduk pada klan Yu dan membantuku menjadi ketua serikat muda, kata Yu Tianhuang sambil menatap Xiang Shaoyun dengan tatapan tak bergeming. Tingkat kultivasi Yu Tianhuang tidak lebih rendah dari Ling Ziruo. Dia jelas-jelas seseorang yang mampu mendaki ke peringkat 10 teratas di antara semua dewa muda. Tidak heran jika dia menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang begitu tinggi. Aku tidak tahu apakah kau mampu menjadi ketua serikat yang muda. Tapi aku tahu bahwa jika kau berani kurang ajar kepada wanitaku sekali lagi, aku akan membunuhmu, kata Xiang Shaoyun sambil aura mulia naga dan harimau muncul dari tubuhnya. Yu Tianhuang dapat merasakan aura Xiang Shaoyun yang begitu kuat. Ia tersenyum acuh tak acuh dan berkata, begitukah? Aku menantikan untuk melihat kekuatanmu. Kemudian, bayangan burung Phoenix muncul di sekelilingnya, dan simbol api Phoenix di dahinya menyala. Garis keturunan kuat klan Yu ditampilkan sepenuhnya saat ia memerintahkan, Kaidi, kembalilah. Dia berharap dapat menggunakan garis keturunannya yang kuat untuk menekan Xiang Shaoyun dan mendapatkan Yu Kaidi kembali ke sisinya. Xiang Shaoyun tentu saja tidak akan membiarkan itu terjadi. Tepat ketika dia hendak bergerak, Yu Kaidi menghentikannya. Sebuah simbol api juga menyala di dahinya, dan dia berkata, jangan berpikir bahwa kaulah satu-satunya yang memiliki kekuatan garis keturunan yang kuat. Kemudian, seekor Phoenix yang lebih menakjubkan muncul di belakangnya. Phoenix itu tidak menunjukkan rasa takut terhadap Phoenix milik Yu Tianhuang. Jadi kau juga telah membentuk garis keturunan yang sempurna. Sayang sekali kau setia kepada orang luar. Tidak ada hal baik yang akan terjadi padamu, kata Yu Tianhuang dengan kesal sebelum pergi bersama rombongannya. Setelah Yu Tianhuang pergi, Yu Kaidi menjadi sangat pucat.
Bagaimanapun juga, dia tetap bagian dari klan Yu. Mustahil dia tidak merasakan cinta pada klannya. Namun, baik dalam kehidupan sebelumnya maupun sekarang, dia telah banyak berkorban untuk klan, hanya untuk dipandang sebagai alat klan untuk mendapatkan lebih banyak kekuasaan melalui pernikahan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia terima, dan itulah mengapa dia menentang klan. Dia hanya ingin bersama Xiang Shaoyun. Dia tidak mengerti mengapa klan itu begitu menentang Xiang Shaoyun. Lagi pula, Xiang Shaoyun adalah pria yang menarik perhatiannya, seorang kultivator yang jauh lebih luar biasa daripada banyak orang lain. Xiang Shaoyun memeluk Yu Keidi dan berkata, "Jangan bersedih. Setelah ini selesai, aku akan mengunjungi klan Yu bersamamu. Kita akan mengakhiri ini sekali dan untuk selamanya." Jawab Yu Keidi sambil bersandar di dada Xiang Shaoyun. "Tuan Muda Xiang, apakah Anda sudah selesai dengan kemesraan di depan umum? Kita harus segera pergi, atau kita akan terlambat," kata Ling Ziruo, menyela tanpa sedikit pun rasa canggung. "Oke," kata Xiang Shaoyun. Kelompok itu kemudian bergegas menuju aula utama. Aula utama sebenarnya adalah aula tingkat dewa yang dipenuhi dengan banyak barisan formasi. Bahkan dewa tingkat atas pun tidak akan mampu merusak aula tersebut karena pertahanannya melampaui level dewa biasa. Ke-365 dewa muda itu melangkah ke jalan suci yang menuju ke aula suci. Sebuah sangkar energi aneka warna menutupi jalan tersebut, menciptakan pemandangan indah dan mempesona seperti pelangi. Berdiri dengan hikmat dan bermartabat di kedua sisi jalan setapak adalah 81 ksatria alam suci. Mereka semua adalah orang suci agung yang bertugas mengantar para dewa muda ke aula. Hanya dari para penjaga ini saja, orang bisa membayangkan betapa menakutkannya persekutuan penjaga. Para dewa muda itu berhenti menyembunyikan kekuatan mereka saat masing-masing diselimuti pancaran ilahi yang membuat mereka semua tampak sangat mengesankan. Berjalan di barisan paling depan para dewa muda adalah Qin Jiu, Gongsun Sanyang, Ji Feixian, Ling Ziruo, dan Mo Du. Yang lainnya hanya bisa berjalan di belakang mereka. Adapun Xiang Shaoyun, dia tidak lagi berjalan di samping Ling Ziruo. Sebaliknya, dia berjalan bersama Yu Keidi di tengah kerumunan, menjaga agar tidak terlalu mencolok tetapi tetap berada di belakang kerumunan. Tak lama kemudian, mereka memasuki aula. Di hadapan para dewa muda itu berdiri Qin Hongyan dan Gongsun Yingqiong. Di sebelah kiri dan kanan mereka terdapat dua baris tetua alam dewa yang duduk. Total ada 49 orang, dan mereka semua adalah petinggi dari persekutuan penjaga. Setiap orang dari mereka adalah dewa tingkat atas, dan tidak satu pun dari mereka lebih lemah dari alam kelahiran kembali tingkat ke-7. Bahkan mereka pun hanyalah sebagian dari petinggi persekutuan penjaga. Sebagian dari mereka tetap bersembunyi, sementara sebagian lainnya tersebar di seluruh dunia. "Kursi," kata Qin Hongyan. Seketika itu, sejumlah kursi giok jatuh dari atas. Qin Jiu dan Gongsun Sanyang adalah yang tercepat bereaksi. Mereka bergegas menuju kursi di bagian tengah depan dari kumpulan kursi tersebut. Barulah kemudian yang lain bereaksi. Mereka menyadari bahwa hanya dengan merebut kursi di barisan paling depan mereka dapat membuktikan kekuatan mereka. Semua orang memperlihatkan kartu andalan mereka saat mereka bergegas menuju kursi giok tersebut. Aula utama juga merupakan ruang terpisah. Ruangan itu cukup luas untuk menampung pertarungan antara para dewa muda ini. Kedua wakil yang duduk di kursi kehormatan dan para tetua di sekitar mereka tentu saja penasaran dengan kekuatan mereka. "Tuan, abaikan aku. Ambil tempat duduk untuk dirimu sendiri," kata Yu Keidi. Saat wanita itu mengatakan itu, Xiang Shaoyun melangkah maju dengan langkah lebar. Dia tidak boleh mempermalukan tuannya. Dia harus melawan di sini. Dia tampak bergerak perlahan, tetapi dengan setiap langkah, dia menyalip banyak dewa muda. Akhirnya, dia mencapai barisan paling depan, tempat persaingan paling sengit. Tidak ada yang benar-benar menyerang. Sebaliknya, mereka hanya bersaing dengan aura mereka. Mengincar salah satu kursi, Xiang Shaoyun melepaskan aura naga dan harimaunya, mendorongnya hingga maksimal sebelum mengirimkannya ke arah kursi tersebut. "Kau berani memprovokasi raja ini? Pergi sana," teriak pemuda berbaju emas yang hendak menduduki tempat duduk itu. Pemuda itu tak lain adalah Raja Perang Surgawi, seorang kultivator alam kelahiran kembali tingkat 5 puncak yang berasal dari organisasi kuno misterius. Kekuatan emas yang pekat meletus dari tubuh Raja Perang Surgawi dan bercampur dengan aura kuno yang dipancarkannya, mendorong auranya ke tingkat yang jauh melampaui tingkat kultivasinya yang sebenarnya. Aura emas itu menjelma menjadi wujud fisik dan menyerbu ke arah Xiang Shaoyun. Aura itu menimpanya seperti tongkat raksasa, membawa serta kekuatan yang menakutkan. Dengan tatapan tegas di mata Xiang Shaoyun, naga dan harimau di sekitarnya menyerbu dan mencakar tongkat emas itu hingga hancur. Dampaknya memaksa Raja Perang Surgawi itu mundur setengah langkah. Xiang Shaoyun memanfaatkan kesempatan itu untuk bergeser maju dan duduk di kursi. "Bajingan," raungan Raja Perang Surgawi dengan marah.
Ia ingin sekali menghunus senjatanya dan membunuh orang yang telah merebut kursinya. Bab 1713. 100 tahun. Raja Perang Surgawi tidak berani menyerang di tempat umum seperti itu karena hal itu hanya akan mendiskualifikasinya sebagai kandidat. Karena itu, setelah menatap tajam Xiang Shaoyun, dia bergegas menuju kursi di baris kedua. Dia harus memastikan bahwa dia bisa mendapatkan tempat duduk di baris depan. Hanya ada 10 kursi di barisan pertama. Xiang Shaoyun berhasil merebut kursi ke-9, tetapi itu karena dia berada di tengah kerumunan. Jika dia berada di depan kelompok, dia akan bisa merebut kursi yang lebih baik lagi. Namun, ia cukup senang dengan tempat duduknya. Selama ia berhasil mendapatkan tempat duduk di barisan depan, ia tidak akan mempermalukan tuannya. Duduk di kursi nomor 8 di sebelahnya tak lain adalah Ling Ziruo. Adapun kursi nomor 10 di sisi lainnya, ditempati oleh Yu Tianhuang. Sungguh tidak mudah bagi musuh untuk saling menjauh. Xiang Shaoyun tahu bahwa Yu Tianhuang mungkin tidak lebih lemah dari Ling Ziruo. Jelas sekali betapa kuatnya klan Yu selama bertahun-tahun. Akhirnya, semua 10 kursi barisan depan terisi. Kandidat di barisan depan berturut-turut adalah Qin Jiu, Gongsun Sanyang, Ji Feixian, Mo Du, Ling Ziruo, Xiang Shaoyun, Yu Tianhuang, Zhongding, Du Buqiubai, dan Si Gong. Zhongding adalah murid Dewa Pelindung Huang Tian. Dia pernah bertemu Xiang Shaoyun di Sekte Iblis ke-8, tetapi keduanya tidak dapat bertarung satu sama lain. Pada saat itu, Zhongding sudah menjadi seorang mahasuci. Setelah bertahun-tahun, dia telah berkembang pesat, mencapai alam kelahiran kembali tingkat ke-6. Semua itu berkat perhatian yang diberikan Huang Tian dalam mengembangkan muridnya. Zhongding tidak mengecewakan, karena ia mampu meningkatkan kultivasinya dengan cepat. Du Buqiubai memiliki fisik kekacauan primal. Tidak seperti Xiang Shaoyun, ia terlahir dengan fisik tersebut. Xiang Shaoyun, di sisi lain, perlu menggabungkan bintang-bintangnya untuk membentuk fisiknya jauh setelah lahir. Dengan demikian, Du Buqiubai mampu berkembang pesat dalam kultivasinya. Ia sudah menjadi kultivator alam kelahiran kembali tahap kelima. Si Gong berasal dari Akademi 9 Istana. Ia adalah pria yang tampak dewasa, dan usianya 990 tahun. Beruntunglah kompetisi itu terjadi pada saat itu, karena ia hanya berjarak 10 tahun lagi dari persyaratan usia. Dia adalah murid Akademi 9 Istana dari angkatan lebih dari 900 tahun yang lalu. Bahkan saat itu, dia telah membuktikan bakatnya yang luar biasa. Setelah mengalami beberapa pertemuan yang menguntungkan, dia disembunyikan oleh Akademi untuk dilatih secara rahasia. Mereka telah menunggu kesempatan baginya untuk memukau dunia dengan satu prestasi tunggal. Sebagai kultivator alam kelahiran kembali tingkat ke-7, ia termasuk di antara 5 individu terkuat di antara 10 kandidat teratas. Di antara 10 teratas, Qin Jiu dan Gongsun Sanyang adalah yang terkuat dan berada di alam kelahiran kembali tingkat ke-8. Tingkat kultivasi mereka jauh melampaui rekan-rekan mereka. Adapun yang lainnya, Ji Feixian, Mo Du, dan Si Gong adalah kultivator alam kelahiran kembali tingkat ke-7. Ling Ziruo, Yu Tianhuang, dan Zhongding adalah kultivator alam kelahiran kembali tingkat ke-6. Du Buqiubai adalah kultivator alam kelahiran kembali tingkat ke-5, dan Xiang Shaoyun adalah kultivator alam kelahiran kembali tingkat ke-4. Mereka adalah para dewa muda paling berbakat di wilayah tersebut. Kekuatan sejati mereka tidak dapat diukur hanya dari tingkat kultivasi mereka. Namun, tidak diragukan lagi bahwa tingkat kultivasi yang lebih tinggi akan tetap memberikan keuntungan dibandingkan rekan-rekan mereka. Sebagai kultivator alam kelahiran kembali tingkat ke-4, jelas bahwa Xiang Shaoyun adalah kandidat yang paling dirugikan di antara 10 besar. Selain mereka yang berada di 10 besar, masih banyak kandidat kuat lainnya. Beberapa di antaranya mungkin tidak selalu lebih lemah daripada mereka yang berada di 10 besar. Hanya selama pertarungan terakhir untuk posisi tersebut mereka akan menunjukkan seluruh kekuatan mereka. Setelah semua dewa muda duduk, Gongsun Yingqiong berbicara, sejak berdirinya persekutuan penjaga, kita telah berjuang untuk perdamaian umat manusia. Kita telah bekerja keras untuk melawan alien dan iblis. Saya percaya ini jelas bagi dunia. Sayangnya, kita tetap tanpa pemimpin setelah ketua persekutuan pertama menghilang. Kali ini, kedua wakil dan berbagai tetua alam dewa telah sepakat untuk memilih seorang ketua persekutuan muda. Ketua persekutuan muda akan menggantikan kita para senior dan memimpin persekutuan selama masa-masa kacau ini, memastikan kelangsungan keberadaan dan kejayaan umat manusia. Ketua persekutuan muda akan dipilih dari antara kalian. Para dewa muda itu sudah lama menyadari hal itu, tetapi mereka tak kuasa menahan senyum gembira saat mendengar kata-kata tersebut. Jabatan ketua serikat muda adalah posisi tertinggi. Dan setelah menjadi ketua serikat yang sebenarnya, seseorang akan berada di peringkat di atas semua orang di wilayah kekuasaan tersebut, menjadi pemimpin sejati. Siapa yang tidak ingin mendapatkan kemuliaan seperti itu? Kalian semua adalah jenius luar biasa yang telah melewati 3 ujian.
Namun, itu tidak berarti kalian memenuhi syarat untuk menjadi ketua guild muda. Ujian terakhir adalah yang terpenting. Mereka yang ingin menjadi ketua guild muda harus meninggalkan wilayah kekuasaan, pergi ke wilayah luar, dan membunuh alien selama 100 tahun. Setelah itu, orang yang membunuh alien terbanyak dan memberikan kontribusi terbesar bagi umat manusia akan menjadi ketua guild muda, umumkan Gongsun Yingqiong. Gelombang keresahan menyebar di antara para dewa muda. Di mana kita bisa menemukan alien? Apakah kita sudah menemukan tanah air mereka? Itu ide yang bagus. Karena mereka berani menyerang kita, kita akan membawa pertempuran ke rumah mereka. Kita akan memusnahkan mereka. Tapi jika kita semua pergi melawan alien, siapa yang akan tersisa untuk menghadapi iblis dan zombie? 100 tahun sepertinya terlalu lama, kan? Tapi, akulah satu-satunya yang bisa menjadi ketua Serikat Muda. Kalian mungkin adalah para jenius paling berbakat di wilayah ini, tetapi jangan berpikir bahwa kalian adalah satu-satunya yang dimiliki wilayah ini. Para iblis dan makhluk jahat lainnya tidak akan bisa berbuat banyak. Adapun wilayah luar, kalian harus mengandalkan diri sendiri. Kami para sesepuh tidak akan memberikan bantuan apapun. Mungkin ini akan menjadi perjalanan terakhir kalian. Kalian akan mati dan dilupakan. Orang yang kembali dengan kemenangan adalah ketua Serikat Muda, orang yang akan berkuasa di atas banyak orang lain. Bahkan kami, para sesepuh, akan melakukan yang terbaik untuk mengakhiri semua kekacauan dan mengembalikan kedamaian ke wilayah ini, kata Qin Hongyan. Benar, Anda masih bisa menarik diri sekarang. Kami tidak akan menyalahkan Anda, kata Gongsun Sanyang. Kami bersedia pergi ke wilayah luar dan membunuh para alien, teriak para dewa muda saat semangat kepahlawanan mereka berkobar. Bagus sekali. Untuk membantu kalian memulai, guild akan memberikan masing-masing dari kalian sebuah kapal perang tingkat dewa, 1 juta kristal dewa kubik, dan 1 pot air mata air tingkat dewa, kata Qin Hongyan. Selanjutnya, para tetua alam dewa membagikan cincin penyimpanan. Setiap cincin berisi kapal perang kuno yang besar, 1 juta kristal dewa, dan sebuah kendi air mata air. Barang-barang ini akan bermanfaat bagi para dewa muda ketika mereka menjelajah keluar wilayah kekuasaan. Setelah semua cincin dibagikan, Qin Hongyan memberikan beberapa pengingat sebelum mengumumkan bahwa semua yang hadir akan dikirim ke alam luar melalui formasi teleportasi setelah 1 bulan berlalu. Faktanya, alien sudah mulai muncul di luar wilayah kekuasaan. Hanya Geyi yang berdiri di hadapan mereka. Sudah saatnya para dewa muda ini memperkuat posisinya. Bab 1714. Aku tidak berencana memberikan rasa hormat. Tak lama kemudian, pertemuan itu berakhir. Sebulan kemudian, mereka akan berkumpul kembali sebelum menuju ke wilayah luar untuk melawan alien. Periode 1 bulan itu adalah waktu bagi semua kandidat untuk mengumpulkan kekuatan mereka untuk ekspedisi yang akan datang. Semakin banyak bantuan yang bisa mereka kumpulkan, semakin kuat mereka. Akibatnya, mereka juga akan mampu membunuh lebih banyak alien dan melindungi diri mereka sendiri dengan lebih baik. Lagi pula, tidak ada yang tahu apakah mereka akan bisa kembali hidup-hidup. Karena itu, persiapan yang matang perlu dilakukan. Setelah semua dewa muda meninggalkan aula, Qin Jiu dan Gongsun Sanyang menggunakan identitas mereka sebagai penduduk setempat dan menawarkan untuk menjamu berbagai dewa muda di istana paling populer di kota itu. Di sana, mereka dapat minum dan mengobrol. Qin Jiu dan Gongsun Sanyang termasuk di antara para dewa muda terkuat dan paling bergengsi. Mereka memiliki peluang besar untuk menjadi ketua Serikat Muda, sehingga banyak dewa muda yang tidak mampu menolak undangan mereka. Satu-satunya pertimbangan mereka adalah undangan mana yang harus mereka terima. Lagi pula, keduanya telah mengadakan pesta mereka sendiri. Adapun Xiang Shaoyun, dia tidak mau repot-repot melayani keduanya. Dia langsung pergi bersama Yu Kaidi. Sayangnya, beberapa orang tidak ingin membiarkannya pergi begitu saja. Raja Perang Surgawi, yang telah dihina oleh Xiang Shaoyun, berdiri di hadapannya dan berkata, "Kau pasti Xiang Shaoyun. Mengapa kau pergi? Apakah kau meremehkan kedua tuan muda ini?" Ternyata Raja Perang Surgawi bukanlah orang bodoh dan cukup pandai memprovokasi masalah. Dia berbicara dengan lantang, memastikan semua orang yang hadir mendengar kata-katanya. Banyak tatapan main-main tertuju pada Xiang Shaoyun, penasaran bagaimana dia akan menjawab. "Aku tidak suka berkumpul dengan orang asing. Karena kau sangat menyukainya, silakan saja menjilat ludah mereka di tanah. Tapi tolong jangan libatkan aku." "Terima kasih," balas Xiang Shaoyun tanpa sedikit pun kesopanan. Dia tidak mampu mundur, karena mundur hanya akan menurunkan prestisenya. Kata-katanya terlalu kasar, sampai-sampai wajah Raja Perang Surgawi memerah karena marah. Dia mengepalkan kedua tinjunya erat-erat, tampak seperti hendak menyerang. Para dewa muda lainnya juga menunjukkan ekspresi tidak menyenangkan karena kata-kata Xiang Shaoyun membuat mereka semua tampak seperti hendak menjilat Qin Jiu dan Gongsun Sanyang. "Kau mencoba menabur perpecahan di antara kita. Kita diharapkan untuk bekerja sama melawan alien.
Kita perlu berkumpul dan membicarakan pertempuran yang akan datang, namun kau memutarbalikkan pertemuan kita menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda, kata Raja Perang Surgawi setelah menarik napas dalam-dalam. Benar sekali. Xiang Shaoyun, itu tidak pantas, kata orang lain sambil menunjuk ke arah Xiang Shaoyun. Kita mungkin pesaing, tetapi kita harus bekerja sama melawan alien. Orang sepertimu yang tidak memiliki kerja tim tidak akan bisa melangkah jauh, kata orang lain dengan nada mengejek. Baiklah. Dengan ini saya mengundang semuanya untuk berkumpul. Apakah semuanya bersedia datang, kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka Xiang Shaoyun akan begitu tidak tahu malu. Apakah dia berpikir bahwa dia memiliki pengaruh yang lebih besar daripada Qin Jiu dan Gongsun Sanyang? Tanpa mendapat jawaban, Xiang Shaoyun melambaikan tangannya dengan santai. Aku tahu tak seorang pun akan menghormatiku. Karena itu, aku pun tak berencana untuk menghormati siapapun. Kemudian dia pergi bersama Yu Kaidi. Saat yang lain tersadar dari keterkejutannya, kedua orang itu sudah pergi. Sialan, orang itu terlalu tidak tahu malu. Siapa dia sampai berani mengundang kita ke acara seperti ini? Dia sangat fasih berbicara, sampai-sampai membuat kami semua bingung. Aku harap kultivasinya sebaik kemampuan bicaranya. Abaikan saja dia. Dia akan menyesalinya saat kita berada di area luar. Dia telah sangat menyinggung perasaan kedua tuan muda itu. Tidak ada hal baik yang akan terjadi padanya. Semua orang mulai saling mengeluh, dan reputasi Xiang Shaoyun di antara mereka menurun. Adapun Qin Jiu dan Gongsun Sanyang, rasa jijik mereka terhadap Xiang Shaoyun semakin meningkat. Namun, beberapa dewa muda juga setuju dengan Xiang Shaoyun. Semua orang di sini adalah pesaing. Apa gunanya mematuhi tata krama sosial seperti orang munafik? Setelah bertemu dengan ketiga orang aneh itu, Xiang Shaoyun bergegas menemui Huang Baiwu dan yang lainnya. Huang Baiwu, Raja Api Merah, Hantu Pemangsa, dan yang lainnya semuanya berada di sebuah kedai. Mereka menyadari bahwa Xiang Shaoyun telah meninggalkan pertemuan, jadi mereka berkumpul untuk menunggunya. Setelah bertemu dengan mereka, Xiang Shaoyun pertama-tama membawa mereka semua keluar dari kota kekuasaan ilahi. Ia bergerak begitu cepat sehingga tak seorang pun menyadarinya. Lagi pula, mereka masih punya banyak waktu, 1 bulan penuh. Bahkan jika ia memiliki urusan yang harus diurus, tidak perlu baginya untuk pergi begitu terburu-buru. Namun, pergi adalah sesuatu yang harus dilakukan Xiang Shaoyun. Dia tidak ingin memberi siapapun kesempatan untuk melawannya. Sayangnya, rencananya tetap gagal. Tidak lama setelah dia meninggalkan kota, seorang ahli bergegas mengejar mereka. Pakar itu bergerak seperti bayangan yang hampir tak terlihat. Dia sangat mahir dalam menyembunyikan diri, dan bahkan Xiang Shaoyun pun tidak dapat langsung mendeteksi kedatangannya. Baru ketika bayangan itu hendak menyerang, Xiang Shaoyun merasakan niat membunuh yang kuat. Buddha tersembunyi. Sebuah bayangan muncul dari kehampaan di antara ruang angkasa dan menyelimuti Xiang Shaoyun dengan lapisan energi jahat. Serangan itu cepat dan dahsyat, datang sebelum siapapun sempat bereaksi. Pada saat Huang Baiwu dan yang lainnya menyadari apa yang terjadi, sudah terlambat. Mereka hanya bisa menyaksikan dengan hampa saat serangan jahat itu menghantam Xiang Shaoyun. Serangan energi itu membuat ruang di sekitar mereka menjadi kacau. Serangan itu begitu dahsyat sehingga Huang Baiwu, Raja Api Merah, dan yang lainnya merasakan merinding. Mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki peluang melawan serangan seperti itu. Pembunuh itu pastilah seorang dewa yang sangat kuat. Gelombang energi itu berlangsung cukup lama. Tiba-tiba, raungan naga dan harimau terdengar saat aliran energi kekacauan purba keluar dari lapisan energi dan melesat ke arah penyerang. Aura naga dan harimau merobek ruang, dan energi kekacauan purba maju dengan daya hancur yang tak terbendung. Penyerang tampak terkejut, buru-buru mengayunkan pedang tingkat dewanya berulang kali. Setiap tebasan cukup kuat untuk menyulitkan bahkan dewa tingkat 9. Tak lama kemudian, serangan balik Xiang Shaoyun berhasil dipatahkan. Beberapa tebasan pedang mengenai tubuhnya, menyebabkan darahnya mengalir. Mati. Penyerang itu tidak akan mengampuni Xiang Shaoyun. Dia menyerang tanpa ampun, menggunakan serangan terkuatnya. Kegelapan yang mengerikan itu membawa aura kematian yang pekat yang memutuskan semua kehidupan. Pedang kematian terhebat. Huang Baiwu, Raja Api Merah, dan yang lainnya diliputi keputusasaan melihat serangan itu. Mereka dengan panik menyerbu penyerang, berharap dapat membantu Xiang Shaoyun. Bab 1715. Orang ini bukan manusia. Siapapun yang mampu menyerap energi kematian akan sangat gigih karena energi kematian biasanya menyebabkan kematian. Adapun seseorang yang bahkan mampu mengendalikan energi kematian, orang itu pasti akan menjadi seorang ahli super yang unik dan tak tertandingi. Orang yang menyergap Xiang Shaoyun jelas merupakan seorang ahli yang luar biasa. Bahkan seorang ahli alam kelahiran kembali tingkat ke-9 pun akan bergegas mundur dari serangan seperti itu. Lagi pula, bahkan para dewa pun takut akan energi kematian.
Huang Baiwu, Raja Api Merah, dan hantu pemangsa tahu betapa menakutkannya energi kematian. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa musuh mereka akan begitu kejam hingga membunuh penguasa mereka dengan cara ini. Serangan mereka tidak berdaya. Sang pembunuh bayaran terlalu kuat. Bahkan sebagian kecil dari kekuatan sang pembunuh bayaran sudah cukup untuk menyulitkan mereka. Mereka berada pada level kekuatan yang sangat berbeda. Xiang Shaoyun tidak menyangka akan menerima serangan sekuat itu. Dia mengerahkan kekuatan kultivasi iblis dan astral miliknya dan melepaskan jurus tiga kehidupan, menghancurkan sinar pedang yang datang menjadi berkeping-keping. Suara mendesing. Sinar pedang itu menancap ke tinjunya, menyebabkannya berdarah. Lukanya begitu dalam hingga tulangnya pun terlihat. Dia mundur berulang kali sementara sejumlah besar energi kematian menyelimuti tubuhnya. Berhentilah melawan. Bahkan energi alam dewamu pun tidak dapat mengusir energi kematianku setelah kau menyentuhnya, kata sang pembunuh dengan percaya diri. Ya, ini memang energi yang sangat kuat. Tapi kau masih jauh dari cukup untuk membunuhku, kata Xiang Shaoyun sambil menyebarkan metode kultivasinya dan langsung menyerap semua energi kematian di sekitarnya. Orang lain mungkin takut akan energi kematian, tetapi tidak demikian halnya dengan Xiang Shaoyun. Dengan fisik terkuatnya, tidak ada energi yang tidak dapat ia serap. Energi kematian diubah menjadi bagian dari kekuatannya, yang semakin memperkuat kultivasi astralnya. Pada saat yang sama, dia melepaskan domain neter kekaisaran dan menyelimuti pembunuh itu di dalamnya, memastikan bahwa pembunuh itu tidak akan bisa melarikan diri. Namun, pembunuh itu terlalu cepat. Saat domain neter kekaisaran dilepaskan, pembunuh itu berubah menjadi hantu dan melesat pergi. Bahkan saat mundur, pembunuh itu tidak lupa mengayunkan pedang tingkat dewanya berulang kali, melepaskan gelombang serangan energi kematian yang mengerikan. Xiang Shaoyun gagal menjebak penyerangnya di wilayah kekuasaannya. Tepat ketika dia hendak menyerang balik, dia menemukan bahwa sang pembunuh sedang menyerang Yu Kaidi, Huang Baiwu, dan Raja Api Merah. Kau berani menyentuh rakyatku. Kau akan mati dengan kematian yang menyedihkan. Suara Xiang Shaoyun menggema saat klon jiwanya terbang keluar dan menyerang sang pembunuh. Klon jiwanya telah mencapai alam kelahiran kembali tahap ke-6 dan dapat melepaskan kekuatan tempur yang dahsyat. Telapak tangan angkasa jahat ilahi. Xiang Shaoyun menyerang musuhnya tanpa ragu, mengabaikan ruang. Musuh tidak menduga serangan mendadak itu dan terkena serangan sebelum sempat bereaksi. Ia terlempar jauh sambil batuk darah. Bagaimana mungkin dia sekuat ini, seru sang pembunuh dalam hati sebelum melepaskan beberapa tebasan mengerikan ke arah Yu Kaidi dan Huang Baiwu. Energi pedang yang dahsyat menerjang keduanya, menembus pertahanan mereka dan meninggalkan luka di tubuh mereka. Tepat ketika sang pembunuh hendak memberikan pukulan terakhir pada keduanya, klon jiwa Xiang Shaoyun tiba dan melemparkan beberapa pukulan tiga kehidupan ke arahnya. Setiap pukulan bagaikan bintang yang meledak, melepaskan kekuatan penghancur yang mampu menghapus masa lalu, masa kini, dan masa depan. Sang pembunuh bayaran dengan tergesa-gesa menyatu dengan kegelapan di sekitarnya sebelum melepaskan tebasan maut yang tak terhitung jumlahnya, membelah ruang di sekitarnya menjadi berkeping-keping. Bahkan dengan serangan sekuat itu, dia tidak mampu menghentikan pukulan yang datang. Sinar pedangnya hancur berkeping-keping saat pukulan menghantamnya, menyebabkannya berdarah. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Xiang Shaoyun sangat marah. Bukan hanya pembunuh itu menyerangnya, tetapi pembunuh itu bahkan menyerang orang-orangnya. Itu adalah hal yang tabu baginya, jadi dia benar-benar murka. Pukulan demi pukulan dilayangkan, setiap pukulan didorong oleh niat tinju yang tak terbatas dan diselimuti cahaya 9 warna. Pukulan-pukulan itu membawa niat membunuh yang tak terbatas yang tak seorang pun bisa hentikan. Pembunuh bayaran itu sangat kuat. Dia tidak menyangka akan dikalahkan oleh Xiang Shaoyun. Dia kemudian menyerap energi gelap di sekitarnya dan mengumpulkan kekuatan kegelapan yang mendalam. Energi kematian di sekitarnya menjadi sangat pekat dan intens, mengikis ruang itu sendiri. Gemuruh. Gemuruh. Dua energi alam dewa yang berbeda bertabrakan. Ruang angkasa retak dan runtuh seolah-olah bencana alam dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya sedang terjadi. Xiang Shaoyun memindahkan Yu Kaidi, Huang Baiwu, dan yang lainnya yang terluka parah. Dia juga menyerap semua energi kematian di tubuh mereka sebelum menggunakan teknik penyembuhannya untuk mengisi kembali kekuatan hidup mereka dan memastikan bahwa energi kematian tersebut tidak meninggalkan efek samping. Semuanya, waspadalah. Mungkin ada lebih banyak musuh yang bersembunyi, ingatkan Xiang Shaoyun. Siapa orang itu? Dia sangat kejam, tanya Yu Kaidi sambil mengerutkan kening. Itu tidak penting. Yang penting adalah dia mati, kata Xiang Shaoyun dengan niat membunuh yang kuat. Sementara itu, klon jiwanya terlibat dalam pertempuran sengit dengan sang pembunuh. Ia tidak mampu mengalahkan lawannya dengan cepat karena sang pembunuh terlalu cepat dan kuat. Meskipun demikian, sang pembunuh masih sangat ketakutan oleh kekuatan yang ditunjukkan Xiang Shaoyun. Sang pembunuh mempertimbangkan untuk mundur. Lagi pula,
Memperpanjang pertempuran tidak akan menguntungkannya. Perawakan anak ini terlalu menakutkan. Ia bahkan bisa menghentikan energi kematianku. Terlebih lagi, klon jiwanya lebih kuat daripada tubuh utamanya. Aku perlu menyampaikan informasi ini kepada tuanku. Orang ini adalah musuh yang tangguh, gumam sang pembunuh bayaran sambil cepat-cepat mundur. Berusaha pergi. Kau takkan punya kesempatan, kata Xiang Shaoyun dingin sambil kekuatan waktu berkelebat di tangannya. Sungai waktu muncul, menjerumuskan ruang dan waktu ke dalam kekacauan. Itu membuat lawannya kebingungan. Siapapun yang berada dalam jangkauan teknik ini akan mengalami kekacauan indera dan kehilangan arah. Ruang waktu yang kacau. Bahkan sang pembunuh bayaran yang perkasa pun tak mampu melepaskan diri dari kekuatan waktu. Begitu saja, Xiang Shaoyun membelah tubuh sang pembunuh bayaran menjadi beberapa bagian dengan pedang yin yang ilahi. Tepat ketika Xiang Shaoyun hendak menghapus jiwa sang pembunuh bayaran berubah menjadi bayangan dan dengan cepat melarikan diri. Ia lenyap dari pandangan Xiang Shaoyun. Itu adalah teknik melarikan diri, kedipan bayangan cepat ilahi. Orang itu bukan manusia, seru Xiang Shaoyun dengan cemas. Ia dapat merasakan dari kekuatan hidup lawannya bahwa lawannya bukanlah manusia. Sebaliknya, sang pembunuh bayaran kemungkinan besar adalah anggota ras bayangan gelap, ras yang sangat mirip dengan manusia dan memiliki kemampuan yang berhubungan dengan bayangan. Bab 1716. Sebelum pertempuran. Sudah terlambat bagi Xiang Shaoyun untuk mengejar. Bayangan itu bergerak dengan kecepatan yang bahkan kecepatan penuhnya pun tidak dapat dengan mudah mengejarnya. Xiang Shaoyun merasa bahwa pembunuh itu mungkin juga dikirim oleh Gongsun Yingqiong seperti mereka yang tergabung dalam formasi neraka 18 Asura. Tentu saja, selalu ada kemungkinan bahwa pembunuh itu dikirim oleh musuh lain. Xiang Shaoyun tidak berani berlama-lama di tempat yang sama dan buru-buru pergi bersama anak buahnya. Tujuan utamanya pergi adalah untuk merekrut lebih banyak orang untuk bergabung dalam pertempuran di wilayah luar. Lagi pula, dia tidak memiliki cukup orang bersamanya, dan dia yakin bahwa para dewa muda lainnya akan memiliki lebih banyak pembantu daripada dirinya. Dia berencana mengumpulkan petarung tidak hanya dari Sekte Ziling tetapi juga dari Aula Suci, Klan Xiang, Sekte Iblis Kegelapan, para malaikat, dan Akademi Naga Phoenix. Dia membutuhkan sekelompok kultivator kuat di alam suci dan di atasnya. Dia mengirim 2 klon, satu menuju Sekte Iblis Kegelapan dan yang lainnya ke Akademi Naga Phoenix. Pada saat yang sama, tubuh utamanya kembali ke Sekte Ziling. Pada akhirnya, dia berhasil mengumpulkan lebih dari 1000 orang suci dari Sekte Ziling, malaikat, penjaga serigala, Aula Suci, Klan Xiang, Sekte Iblis Kegelapan, dan Akademi Naga Phoenix. Jumlah itu mungkin tampak rendah, tetapi mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik dan termasuk orang-orang seperti Xiang Yangzhan, Markis Petir Ungu, Malaikat Bersayap 10, Si Tuan Nakal, Xiang Chenxi, Selir Iblis, Xiao Wei, dan sebagainya. Untuk Sekte Ziling, Xiang Shaoyun hanya menugaskan Kepala Balai Suci untuk berjaga-jaga. Kepala Balai Suci juga ingin ikut bertempur, tetapi Xiang Shaoyun tidak bisa mengambil risiko mengosongkan sekte sepenuhnya. Dia takut organisasi lain akan memanfaatkan kesempatan untuk menyerang saat mereka pergi. Dia membutuhkan seorang ahli yang cukup kuat untuk tetap tinggal. Dia juga menyembunyikan beberapa iblis di bawah kendalinya di dalam sekte sebagai tindakan pencegahan. Setelah setengah bulan, semua orang berkumpul. Mereka adalah kelompok yang sangat kecil, tetapi hanya mereka yang bisa ia kumpulkan untuk saat ini. Tepat ketika dia hendak kembali ke kota kekuasaan ilahi bersama mereka, Keputusasaan dan Liu Qingchen tiba secara terpisah. Masing-masing dari mereka datang dengan sekitar 100 kultivator. Ada para Sein, Sudo Dewa, dan bahkan dewa di antara mereka. Keputusasaan bersedia membantu penguasa tertinggi untuk menjadi ketua serikat muda, kata Keputusasaan sambil memberi hormat kepada Xiang Shaoyun dengan penuh hormat. Dia sudah menjadi kultivator alam kelahiran kembali tingkat kedua. Pria tua di sampingnya adalah kultivator alam kelahiran kembali tingkat keempat. Dia juga dikelilingi oleh 2 Sudo Dewa. Liu Qingchen juga telah berkembang pesat, mencapai alam kelahiran kembali tingkat kedua. Aura yang mengesankan di sekitarnya membuatnya tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Tuan Agung, saya bersedia mengikuti Anda dan melawan alien di wilayah luar, seru Liu Qingchen dengan tegas. Ia membawa serta seorang ahli super dari dinastinya. Ahli tersebut adalah dewa tingkat 7, dan kehadirannya dapat dianggap sebagai tanda dukungan dari dinasti Han Agung. Orang-orang yang membantu Xiang Shaoyun akan sangat diuntungkan jika Xiang Shaoyun akhirnya bisa menjadi ketua serikat muda. Xiang Shaoyun membutuhkan orang lain. Kembalinya Liu Qingchen dan Desper telah sangat membantunya. Jangan khawatir. Aku tidak akan membuang waktu. Pergilah berperang denganku. Bersama-sama, kita akan memburu alien, kata Xiang Shaoyun dengan penuh semangat sebelum mengeluarkan kapal perang kuno yang diberikan oleh Guild Penjaga kepadanya. Kapal perang itu sangat besar.
Kapal itu memiliki ruang tersendiri di dalamnya, yang cukup luas untuk menampung puluhan ribu orang, belum lagi lebih dari 1.000 orang yang saat ini berada dalam kelompok Xiang Shaoyun. Aura kuno kapal perang itu membangkitkan semangat mereka semua. Atas perintah Xiang Shaoyun, mereka semua naik ke kapal. Kemudian, kapal perang itu mulai berlayar menuju guild penjaga. Yuner, ini akan menjadi perjalanan yang berbahaya. Apakah kau tidak berencana meninggalkan beberapa anak untuk keluarga Xiang kita? Kita hanya punya Ling Tian sekarang. Dengan sarafnya yang tegang, dia terus-menerus mengunjungi tempat-tempat berbahaya itu. Itu terlalu mengkhawatirkan, tanya Xiang Yangsan. Ayah, bagaimana ayah bisa memikirkan hal seperti itu di saat seperti ini? Xiang Shaoyun agak terdiam. Selama bertahun-tahun ia sangat sibuk dan tidak pernah berpikir untuk memiliki anak lagi. Karena itu, ia merasa agak canggung ketika ayahnya membicarakan hal tersebut. Xiang Yangsan menghela napas, para alien itu sangat kuat. Mereka memiliki banyak kemampuan unik dan tak tertandingi. Kelalaian sekecil apapun akan berakibat kematian. Kau mungkin kuat, tetapi kau tetap harus berhati-hati. Jabatan Ketua Serikat Muda adalah posisi yang menarik, tetapi saya sungguh tidak ingin melihatmu memperebutkannya. Namun, saya juga tahu bahwa kau tidak akan menyerah. Oleh karena itu, saya hanya bisa berharap kau akan meninggalkan beberapa anak sehingga ayahmu bisa tenang sementara kau berperang. Jangan khawatir, ayah. Bahkan melawan musuh yang tak bisa kukalahkan, aku masih punya cukup trik untuk menyelamatkan nyawaku, kata Xiang Shaoyun. Dia tidak melanjutkan pembicaraan dengan ayahnya. Sebaliknya, dia mulai mempelajari formasi di kapal perang itu. Dia menemukan bahwa formasi tersebut memiliki kelemahan besar yang tidak akan dia sadari jika dia bukan seorang ahli formasi alam dewa. Kelemahan itu tampaknya tidak akan terlalu memengaruhi formasi, tetapi akan berakibat fatal dalam pertempuran sebenarnya melawan alien. Apakah ini kelemahan yang datang bersama kapal, ataukah sesuatu yang sengaja ditinggalkan seseorang di sini, gumam Xiang Shaoyun pada dirinya sendiri. Dia yakin bahwa kemungkinan besar itulah yang terjadi. Lagi pula, persekutuan penjaga tidak akan membuat kesalahan bodoh seperti itu ketika merekalah yang bertanggung jawab memasok kapal perang kepada semua dewa muda. Saat menyadari hal itu, niat membunuh Xiang Shaoyun melonjak. Persekutuan penjaga sudah busuk sampai ke akarnya, namun masih terus berbicara tentang keadilan dan kesfairness. Setelah menjadi ketua Serikat Muda, aku akan menyingkirkan cacing-cacing korup yang menginvestasi serikat ini, kata Xiang Shaoyun dalam hati. Dia tidak terburu-buru untuk menutupi kelemahan itu, kapal perang telah tiba di kota kekuasaan ilahi. Bahkan, kapal perang itu mampu bergerak dengan kecepatan dewa. Satu-satunya kelemahannya adalah kebutuhannya akan energi alam dewa, kristal tingkat dewa dibutuhkan untuk mengaktifkan formasi kapal. Dengan demikian, orang biasa tidak akan mampu mengemudikan kapal perang seperti itu bahkan setelah memilikinya. Banyak dewa muda kembali ke kota satu demi satu, menyebabkan kota itu ramai dengan aktivitas. Xiang Shaoyun mengeluarkan 1 juta kristal tingkat dewa yang dimilikinya dan menyerahkannya kepada Raja Api Merah dan Hantu Pemangsa. Dia menyuruh keduanya membeli lebih banyak persediaan tingkat dewa dan tingkat suci dari kota, berharap dapat meningkatkan kekuatan rakyatnya ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Dia juga membagikan sebagian harta yang telah ditimbunnya selama bertahun-tahun, menyisakan sedikit untuk dirinya sendiri. Lagi pula, semakin kuat rakyatnya, semakin baik mereka mampu melindungi diri mereka sendiri. Akibatnya, mereka akan mampu membunuh lebih banyak musuh dan memberinya lebih banyak keuntungan. Dia bahkan memberikan buah burung merah dan bulu burung merah kepada UKD sebelum mengizinkannya berkultivasi di lautan kosmos astralnya. Pada saat sesi kultivasinya berakhir, dia pasti akan mampu membuat dunia takjub dengan kekuatannya. Bab 1717. Dicemooh. Di dalam kota kekuasaan ilahi, berbagai dewa muda telah mengumpulkan pasukan mereka. Mereka semua sibuk mendapatkan perbekalan yang diperlukan untuk penyerangan mereka ke wilayah luar. Bagi para dewa, jangka waktu 100 tahun bukanlah waktu yang lama. Namun, jika jangka waktu tersebut dihabiskan dalam pertempuran terus-menerus, pasti akan terasa lama. Karena itu, mereka harus sepenuhnya siap sebelum meninggalkan wilayah kekuasaan mereka. Sebelum keberangkatannya, Xiang Shaoyun bertemu dengan seseorang yang tak terduga, Song Tiandao. Song Tiandao juga telah memasuki alam dewa dan bahkan telah mencapai tahap ketiga. Dia adalah salah satu dari banyak dewa muda di kota itu. Tepat ketika Xiang Shaoyun hendak mendekati Song Tiandao untuk mengobrol, Song Tiandao bergegas pergi seolah-olah dia memiliki sesuatu yang mendesak untuk diurus. Jika aku bisa mendapatkan bantuannya, segalanya akan jauh lebih mudah bagiku, gumam Xiang Shaoyun pada dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun, ia telah menghadapi banyak lawan. Di antara mereka semua, Song Tiandao meninggalkan kesan mendalam padanya. Song Tiandao adalah seseorang yang terlahir untuk menggunakan pedang. Kekuatan bertarungnya luar biasa, dan bakatnya dalam kultivasi sangat mengesankan. Selain Song Tiandao, Simensui juga meninggalkan kesan mendalam di benak Xiang Shaoyun.
Bahkan, Xiang Shaoyun yakin bahwa hanya dengan mendapatkan bantuan mereka, ia akan terjamin mendapatkan posisi ketua Serikat Muda. Namun, para dewa muda ini semuanya adalah jenius yang hebat yang tidak akan mudah tunduk kepada siapapun. Karena itu, dia tidak pernah mencoba memaksa mereka untuk tunduk. Dia hanya membiarkan semuanya terjadi secara alami. Waktu dan kesempatan memainkan peran besar dalam perekrutan pengikut yang begitu kuat. Tak lama kemudian, 1 bulan berlalu. Baik Devouring Ghost maupun Scarlet Flame Monarch telah memperoleh persediaan yang cukup banyak. Namun, mereka masih belum puas dengan apa yang mereka miliki karena semua orang di kota itu membeli dengan panik, memaksa mereka untuk membayar harga yang jauh lebih tinggi untuk mendapatkan persediaan yang mereka butuhkan. Bahkan, ada beberapa barang yang gagal mereka beli meskipun sudah ditawarkan dengan harga tinggi. Setelah menenangkan mereka, Xiang Shaoyun membawa kelompoknya ke tempat berkumpul di kota. Pada saat yang sama, banyak dewa muda menuju ke lokasi yang sama. Beberapa bepergian dengan kereta perang dan kereta kuda unik mereka, dan beberapa menunggangi tunggangan yang perkasa. Semua orang tampak bersemangat, menunjukkan temperamen dan kepercayaan diri mereka yang luar biasa untuk pertempuran yang akan datang. Begitu rombongan Xiang Shaoyun tiba, kerumunan orang langsung menjadikan mereka bahan olok-olok. Raja Perang Surgawi adalah orang yang memulai cemoohan itu ketika dia berkata, dengan kelompok sekecil ini, kau berpikir untuk melawan alien. Apakah kau tak kenal takut atau hanya naif? Sebagian besar dewa muda tiba dalam kelompok yang terdiri dari setidaknya 5.000 anggota, dan tidak ada kultivator yang lebih lemah dari alam suci. Seseorang seperti Raja Perang Surgawi memiliki hampir 10.000 kultivator di sisinya. Adapun Qin Jiu dan Gong Sun Sanyang, mereka memiliki lebih dari 20.000 kultivator dalam kelompok masing-masing. Mungkin mereka yakin bahwa alien itu lemah. Oleh karena itu, kelompok kecil seperti ini sudah cukup bagi mereka. Haha. Menurutku, dia mungkin tidak punya siapa-siapa. Ya, apa yang bisa kau harapkan dari orang udik? Lebih baik dia tunduk padaku. Dengan sedikit orang yang dia miliki, kurasa dia bisa sedikit memperkuat jumlah pasukanku. Ling Ziruo, yang juga berada di antara kerumunan, tidak tahan lagi menonton. Dia merasa Xiang Shaoyun terlalu meremehkan pertempuran yang akan datang. Lagi pula, mereka akan menuju ke wilayah luar. Bagaimana mungkin Xiang Shaoyun begitu meremehkan alien? Tuan Muda Xiang, hanya ini yang Anda miliki, tanya Ling Ziruo. Ia memiliki 15.000 orang di sisinya, termasuk lebih dari 200 dewa. Mereka adalah elit istana Guangling, membentuk kekuatan yang cukup dahsyat untuk menghancurkan banyak organisasi. Ia telah menyetujui aliansi dengan Xiang Shaoyun, tetapi perbedaan jumlah mereka terlalu besar. Dengan demikian, bahkan jika ia ingin bersekutu dengan Xiang Shaoyun, rakyatnya tidak akan menyetujuinya. Xiang Shaoyun tersenyum. Ya, ini semua orang yang saya miliki. Bukan karena dia tidak ingin membawa lebih banyak orang, tetapi dia sudah membawa semua kekuatan yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Lagi pula, usianya belum genap 50 tahun, dan dia tidak mendapat dukungan dari negara adidaya manapun. Dengan demikian, sudah cukup mengesankan baginya untuk mengumpulkan kekuatan sebesar itu. Jika memang begitu, mengapa kau tidak mengalihkan fokusmu untuk mendukungku saja, tawar Ling Ziruo. Sepertinya Nyonya Ling juga memandang rendah kita, kata Xiang Shaoyun sambil menghela napas. Dalam perang melawan alien, kekuatan individu saja tidak akan cukup. Bertindaklah sesuai keinginanmu, hanya itu yang dikatakan Ling Ziruo sebelum mengakhiri percakapan. Satu-satunya yang dilakukan Xiang Shaoyun hanyalah tersenyum tak berdaya. Dia juga tidak mengatakan apapun. Percuma saja baginya untuk mengatakan apapun. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah membuktikan dirinya dengan kekuatannya. Selanjutnya, Raja Perang Surgawi datang untuk mencari masalah. Xiang Shaoyun, kuberikan kau satu kesempatan untuk tunduk padaku. Aku bersedia melupakan masa lalu. Jika tidak, keadaanmu mungkin tidak akan baik setelah meninggalkan wilayah kekuasaanku, ancam Raja Perang Surgawi seolah-olah Xiang Shaoyun sudah menjadi domba yang menunggu untuk disembelih. Jika kau ingin bertarung denganku sebelum kita pergi, aku menyambutnya, jawab Xiang Shaoyun dengan tegas. Raja Perang Surgawi tersenyum. Aku tahu kau cukup kuat, tapi lalu kenapa? Jika kau menolak untuk tunduk, kau akan mati setelah meninggalkan wilayah kekuasaan ini. Jika kau tunduk, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk menjadikanmu wakil komandanku. Pikirkanlah. Kemudian ia pergi, memberi Xiang Shaoyun waktu untuk memikirkan tawarannya. Atas petunjuknya, beberapa dewa muda lainnya juga mengirimkan orang-orang mereka untuk merekrut Xiang Shaoyun, masing-masing berjanji untuk menjadikannya wakil komandan mereka. Xiang Yangzhan dan Markis Petir Ungu mulai kehilangan kesabaran. Mereka ingin membela Xiang Shaoyun, tetapi Xiang Shaoyun menghentikan mereka dan berkata, mereka hanyalah orang-orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Jangan buang waktu kalian untuk mereka. Tentu, semakin besar pasukan yang dimiliki, semakin baik. Namun,
mereka semua mengabaikan fakta bahwa Xiang Shaoyun sendiri setara dengan pasukan berjumlah 10.000 orang. Saat itu, Song Tiandao berjalan mendekat. Dengan dua pedang tergantung di punggungnya, ia memancarkan aura tajam seolah-olah ia adalah pedang yang telah keluar dari sarungnya. Ia tampak bersemangat. Xiang Shaoyun tentu tahu bahwa Song Tiandao memiliki lebih dari dua pedang. Pedang ketiganya, pedang tersembunyi, adalah pedang yang paling menakutkan di antara semua pedangnya. "Apakah Anda datang ke sini untuk merekrut saya juga?" tanya Xiang Shaoyun. Song Tiandao menggelengkan kepalanya. "Aku tidak seberbakat itu. Jika memungkinkan, aku ingin membentuk aliansi denganmu." Kata-katanya mengejutkan semua orang yang hadir. Kelompok Song Tiandao memang tidak terlalu besar, tetapi masih memiliki sekitar 5.000 orang, membentuk kelompok yang jauh lebih besar daripada kelompok Xiang Shaoyun. Seseorang seperti dia pasti sangat bodoh untuk membuat tawaran seperti itu kepada Xiang Shaoyun. "Kau yakin? Ini semua orang yang kumiliki," kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum. "Pria yang telah mengalahkan Blood Spirit bukanlah orang yang bisa dibandingkan dengan orang lain," kata Song Tiandao sambil tersenyum. Orang lain mungkin tidak mengerti betapa menakutkannya Xiang Shaoyun, tetapi Song Tiandao mengenal Xiang Shaoyun dengan baik. Itulah sebabnya dia menawarkan untuk membentuk aliansi dengan Xiang Shaoyun. "Baiklah. Mari kita bentuk aliansi," setuju Xiang Shaoyun sambil tersenyum. Sungguh kejutan yang menyenangkan bahwa Song Tiandao bersedia menelan egonya dan datang kepadanya untuk bersekutu. Tepat pada saat itu, sekelompok orang bergegas mendekat dan berteriak, "Bai Li Yixiao dan klannya datang untuk membantu penguasa." Tepat setelah itu, sebuah suara wanita terdengar, "Akademi Rusa Suci bersedia memberikan dukungan kami kepada penguasa tertinggi. Kami juga bersedia memberikan dukungan kepada penguasa tertinggi." Bab 1718. Satu demi satu. Tiba-tiba, beberapa kelompok orang datang bergabung dengan Xiang Shaoyun. Bahkan Xiang Shaoyun sendiri pun tercengang. Dukungan Bai Li Yixiao mungkin agak bisa diduga, tetapi dukungan dari Akademi Rusa Suci dan beberapa orang lainnya benar-benar tidak terduga. Ketika dia mengirim beberapa orang ke Akademi Naga Phoenix untuk mengumpulkan beberapa kultivator untuk perang di wilayah luar, hanya sejumlah kecil anggota Legion Overlord yang telah mencapai alam suci yang berani bergabung. Selain itu, sekitar selusin tetua alam suci dari Akademi juga bergabung dengannya. Pada saat itu, Bai Li Yixiao dan yang lainnya tidak menanggapi panggilannya. Ternyata Bai Li Yixiao sebenarnya telah kembali ke rumah untuk mengumpulkan lebih banyak orang. Klan Bai Li juga merupakan klan kuno. Mereka telah menyumbangkan sekitar 200 orang untuk perang ini. Adapun Akademi Rusa Suci, mereka memiliki lebih banyak orang lagi. Ada sekitar 2.000 orang dalam kelompok mereka, bahkan lebih banyak orang daripada yang dimiliki Xiang Shaoyun. Akademi Rusa Suci bahkan memiliki Lu Xiaoniang di antara anggotanya, seseorang yang berhasil mendapatkan token penjaga dan melewati 3 ujian persekutuan penjaga. Lu Xiaoniang adalah wanita berpenampilan lembut dengan ekspresi ramah di wajahnya. Dia tidak menunjukkan kesombongan atau sikap angkuh. Gaya rambut kuncirnya membuatnya tampak menggemaskan. Xiang Shaoyun tidak mengerti mengapa Lu Xiaoniang memutuskan untuk mendukungnya, tetapi dia mengerti setelah melihat Xia Liuhui, Jiang Qi, dan Liang Zuangmin berdiri di sekelilingnya. Ketiga orang itu mungkin adalah alasan Akademi Rusa Suci mengambil keputusan seperti itu. Adapun beberapa pendukung lainnya, mereka sebagian besar berada di sini karena anggota Legion Overlord. Para jenius muda dari organisasi masing-masing ini mengikuti Xiang Shaoyun ke medan perang. Mungkinkah organisasi di belakang mereka hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa? "Tuan Agung, klan Pan kami bukanlah klan super, tetapi kami tetap berharap dapat membantu Anda," kata Pan Yun sambil tersenyum malu-malu. Pan Yun adalah orang yang beruntung. Selama masa studinya di akademi, ia tidak menonjol dalam hal bakat. Berkat banyak pertemuan yang menguntungkan, ia berhasil mencapai alam pertempuran surga tingkat 6. "Terima kasih semuanya," kata Xiang Shaoyun dengan penuh rasa syukur. Dia tidak pernah membayangkan bahwa saudara-saudaranya akan melakukan ini untuknya. Dia merasa sangat berterima kasih kepada mereka. Namun, bahkan dengan tambahan anggota baru, kelompok Xiang Shaoyun masih belum cukup untuk membuat para dewa muda lainnya terkesan. Lagi pula, kelompok Xiang Shaoyun masih terlalu kecil dibandingkan dengan kelompok para dewa muda ini. Mereka tidak berpikir bahwa dia akan mampu menimbulkan ancaman bagi mereka. Tidak butuh waktu lama bagi para dewa muda itu untuk membuktikan bahwa mereka salah. Ketiga makhluk aneh itu tiba dari 3 arah yang berbeda, masing-masing membawa sekitar 1.000 orang. "Overlord, kita belum terlambat, kan?" tanya ketiga orang aneh itu dengan hormat. "Kalian pergi mencari orang?" tanya Xiang Shaoyun sambil menatap orang-orang di belakang ketiga orang aneh itu. "Ya, mereka adalah orang-orang yang ditinggalkan oleh guru. Karena kau ingin memperebutkan posisi ketua Serikat Muda, tentu saja kami harus membantu," kata si aneh merah. "Ya. Kita tidak bisa membiarkan orang lain meremehkan kita," kata si manusia aneh hijau.
Aku dengar Patua Lu juga membawa rombongan yang akan datang. Mereka akan segera tiba, kata si aneh biru itu. Benar saja, tepat setelah dia mengatakan itu, sekelompok orang dengan aura yang mengesankan tiba. Pemimpin mereka berkata, kami di sini atas perintah Tuan Lu Jiang untuk membantu Tuan Muda Siang. Kelompok ini berjumlah sekitar 3.000 orang, menjadikan mereka kelompok terbesar yang bergabung dengan Xiang Shaoyun sejauh ini. Mereka bahkan memiliki para ahli alam dewa di antara barisan mereka, yang sangat memperkuat pasukan yang dimiliki Xiang Shaoyun. Senyum lebar terpancar di wajah Xiang Shaoyun. Adapun para dewa muda lainnya, ekspresi mereka berubah masam, terutama Qin Jiu, Gongsun Sanyang, dan Raja Perang Surgawi. Sialan, si tua bodoh Lu Jiang malah membantu anak itu. Apa dia bodoh? Umpat Qin Jiu dalam hati. Gongsun Sanyang juga mengumpat dalam hati, sepertinya wakil ketua serikat ini masih memiliki pengaruh di serikat. Setelah aku menjadi ketua serikat muda, aku pasti akan mengendalikan semua kekuatan itu. Sialan kau, bajingan. Aku tak akan mengampunimu di alam luar, teriak Raja Perang Surgawi dalam hati. Adapun Ling Ziruo, dia menghampiri Xiang Shaoyun dan berkata, Tuan Muda Siang, kita sekutu, namun Anda tidak jujur kepada saya. Apakah Anda meremehkan istana Guangling? Kita seharusnya terkesan dengan Ling Ziruo. Kata-katanya berhasil menghapus sedikit konflik yang meletus antara dirinya dan Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun tidak keberatan. Dia tahu bagaimana penampilannya tadi, dan bukan masalah besar jika Ling Ziruo menanyainya seperti itu karena mereka bukanlah teman dekat. Bahkan, dia sudah jauh lebih baik padanya dibandingkan dengan beberapa orang lain. Aku juga tidak menyangka mereka akan datang, kata Xiang Shaoyun jujur. Ling Ziruo tidak mempercayai kata-katanya, jadi dia menatapnya dengan tajam penuh teguran. Di samping Xiang Shaoyun, selir iblis memeluk lengannya dan memandang Ling Ziruo dengan waspada. Dia tidak ingin memiliki saudari lain di sisinya. Dengan bantuan pohon iblis kegelapan surgawi, selir iblis telah menjadi kultivator alam kelahiran kembali tingkat ketiga. Dengan Dao Yin dan Yang-nya, dia cukup kuat untuk melawan bahkan kultivator alam kelahiran kembali tingkat kelima. Dia tampak lebih cantik dari sebelumnya. Seluruh dirinya memancarkan daya tarik, dan banyak dewa muda memandanginya dengan penuh hasrat. Namun, dia mengabaikan mereka semua. Kecuali Song Tiandao dan Ling Ziruo, Xiang Shaoyun sudah memiliki lebih dari 8.000 orang dalam kelompoknya, menempatkannya pada posisi yang cukup setara dengan dewa muda lainnya. Meskipun orang-orang seperti Qin Jiu, Gongsun Sanyang, dan Ji Feixian masih memiliki kelompok yang jauh lebih besar darinya, kesenjangan itu tidak lagi sebesar sebelumnya. Pada saat itu, seorang tetua tingkat tinggi dari alam dewa dari persekutuan penjaga muncul dan mengumumkan, Dewa-dewa muda, naiklah ke kapal perang kalian dan bersiaplah untuk menuju medan perang di wilayah luar. Atas perintahnya, 365 kapal perang muncul satu demi satu. Aura kuno menyelimuti area tersebut, membentuk fenomena mempesona berupa banyak awan ungu yang membawa keberuntungan. Awan ungu itu merupakan fenomena yang melambangkan kemuliaan. Setiap dewa muda ini adalah individu yang beruntung dengan potensi untuk menjadi penguasa. Siapakah di antara mereka yang akan menduduki takhta tertinggi, menjadi ketua serikat muda? Itu akan bergantung pada kemampuan mereka. Seorang dewa muda meraung gagah berani, aku akan berperang melawan alien dan kembali dengan kemenangan. Akulah yang akan menjadi ketua serikat muda. Semua alien akan berubah menjadi mayat dan tulang belulang di bawah kakiku. Tak seorang pun bisa menghentikan kebangkitanku. Aku sudah lama ingin mengunjungi alam luar. Kali ini, aku akan membiarkan alien merasakan kekuatan teknik ilahiku. Tetua itu mulai membentuk segel tangan. Dia menarik ruang di sekitarnya, dan tanpa suara, sebuah jalur spasial muncul di hadapan mereka. Arus spasial yang tak terhitung jumlahnya menimbulkan kekacauan di dalam jalur tersebut, membuat jalur itu tampak seperti binatang buas yang meraung dan menanamkan rasa takut pada semua orang yang melihatnya. Pergilah. Jalan ini akan membawa kalian semua ke medan perang di wilayah luar, kata tetua itu. Jalan ini baru dibuat, jadi mungkin mengandung banyak bahaya. Waspadalah. Lalu dia melambaikan tangannya, memerintahkan kapal-kapal perang untuk berangkat. Seketika itu juga, banyak kapal perang melesat menuju jalan tersebut. Cahaya terang dan berwarna-warni dari energi alam dewa yang menggerakkan kapal-kapal perang membanjiri area tersebut, menghadirkan pemandangan yang memukau. Xiang Shaoyun tentu saja tidak akan berdiam diri. Dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, dia menatap terowongan spasial dan bergumam, "Guru, muridmu sedang datang." Bab 1719. Jalur spasial. Jalur spasial berbeda dari formasi teleportasi. Jalur spasial menghubungkan dua tempat yang jauh lebih jauh satu sama lain daripada dua tempat yang dapat dihubungkan oleh formasi teleportasi. Karena itu, jalur spasial terlalu tidak stabil untuk dipasangi simpul spasial.
Jalur spasial pada dasarnya adalah sesuatu yang disatukan oleh kekuatan alam dewa, menciptakan jalur yang relatif aman dan stabil untuk membawa para dewa muda ini ke alam luar. Tentu saja, jalan itu bukannya tanpa bahaya sama sekali. Hanya saja, jalan itu lebih aman daripada melintasi ruang angkasa yang luas dan tak terbatas. 365 kapal perang memasuki jalan tersebut, dan para dewa muda mengemudikan kapal perang mereka dengan energi alam dewa mereka. Mereka semua ingin mencapai medan perang secepat mungkin dan membunuh lebih banyak alien untuk menjadi ketua Serikat Muda. Baru setelah memasuki jalur tersebut mereka menyadari bahwa arus spasial di jalur itu bukanlah arus spasial biasa. Bahkan dengan formasi kapal perang yang aktif, kapal-kapal perang itu masih bergoyang hebat. Untungnya bagi para dewa muda ini, tidak ada satupun dari mereka yang mudah dikalahkan. Mereka masing-masing menggunakan kartu andalan mereka dan menerobos arus spasial untuk memasuki ruang yang stabil. Adapun kapal perang Xiang Shaoyun, Markis Petir Ungu bertugas mengemudikan kapal tersebut. Dia tidak ingin melihat Xiang Shaoyun tertinggal dari siapapun. Dengan tingkat kultivasinya yang baru, yaitu alam kelahiran kembali tahap ke-7, dia secara alami mampu menggerakkan kapal perang dengan kecepatan yang lebih cepat daripada banyak kapal perang lainnya. Petir Ungu, tidak perlu terburu-buru. Biarkan mereka pergi duluan, kata Xiang Shaoyun. Jangan khawatir, Tuan. Aku bisa melakukannya. Kita tidak akan kalah dari orang-orang itu, kata Markis Petir Ungu. Xiang Shaoyun berkata, tidak. Aku ingin mereka pergi duluan. Kita akan meluangkan waktu dan membiarkan orang-orang kita terbiasa dengan lingkungan luar angkasa. Ini hanya akan menguntungkan kita ketika tiba saatnya menghadapi alien. Markis Petir Ungu mengerti maksud Xiang Shaoyun. Dia mengangguk. Baiklah. Aku akan melakukan seperti yang kau inginkan. Kemudian ia mengendalikan kecepatannya dan memperlambat kapal perang tersebut. Ling Ziruo dan Song Tiandao, yang sedang berlayar di dekat Xiang Shaoyun, juga memperlambat laju mereka. Mereka bertanya kepada Xiang Shaoyun melalui transmisi suara apakah ada sesuatu yang salah. Setelah mendengarkan penjelasan Xiang Shaoyun, mereka setuju dan memperlambat laju mereka bersamanya, berlayar dengan kecepatan masing-masing. Tentu saja, mereka bukanlah kapal perang paling lambat di antara semua kapal perang. Berlayar dengan kecepatan konstan, mereka mulai terbiasa dengan lingkungan baru mereka. Adapun kapal perang yang berlayar di depan semua kapal lainnya, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menghadapi masalah. Mengaum. Banyak raungan mengerikan terdengar, menyebabkan banyak manusia mengangkat alis mereka. Tak lama kemudian, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapan mereka. Seseorang berteriak panik, ini belalang pemakan. Mengapa mereka berada di jalur spasial? Ini adalah makhluk-makhluk buas yang tinggal di luar angkasa. Mereka mengabaikan penghalang di sekitar jalur spasial dan menyerbu ke arah kita. Tetap tenang. Mereka mungkin memiliki jumlah yang banyak, tetapi mereka tidak sekuat mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama. Hancurkan saja mereka. Tidak, ada yang tidak beres. Lihat, sepertinya ada seorang pemimpin di antara mereka. Pemimpin itu tampak kuat. Aku khawatir tingkat kultivasinya tidak rendah. Jangan lengah. Para dewa muda ini adalah kultivator berpengalaman yang telah menghadapi banyak bahaya. Mereka mampu tetap tenang saat menyerang dengan energi alam dewa mereka. Namun, jumlah belalang pemangsa terlalu banyak. Di luar angkasa, belalang-belalang itu seperti ikan di air. Dengan demikian, hanya sebagian kecil dari mereka yang dihancurkan oleh manusia, dan yang lainnya berhasil menghindari serangan sebelum melancarkan serangan balasan. Serangan spasial yang tak terhitung jumlahnya menghujani manusia, menghentikan kemajuan mereka. Sekumpulan serangga belaka. Pergi sana, kata seorang dewa tingkat lanjut di salah satu kapal perang. Dengan senjata kelas dewa di tangannya, dia menyerang. Dewa itu memiliki energi yang tak terbatas. Tirai api yang mengamuk menyapu ruang di depan kapal perang, seketika membunuh sejumlah besar belalang pemangsa. Belalang pemangsa itu menjadi marah dan mulai memfokuskan serangan mereka pada dewa tersebut. Serangan tanpa henti menghujani dewa tersebut, menciptakan sangkar yang sama dahsyatnya dengan serangan seorang dewa. Selain itu, beberapa belalang pemakan alam dewa membuka mulut mereka yang mengerikan dan mulai melahap kapal perang tersebut, menunjukkan tingkat kekuatan yang menakutkan. Karena kapal perang itu dalam kesulitan, para dewa lain di kapal perang tersebut terpaksa segera menyerang belalang-belalang pemangsa. Kapal-kapal perang lainnya mengabaikan kapal perang yang sedang dikepung dan berhasil melepaskan diri dari belalang-belalang pemangsa. Mereka yakin bahwa tidak akan terjadi hal buruk pada kapal perang itu. Kapal itu hanya akan sedikit terganggu. Bahkan ketika Xiang Shaoyun dan kawan-kawan tiba, mereka pun tidak membantu. Mereka yakin akan bertemu dengan lebih banyak binatang buas yang ganas. Benar saja, pada hari kedua perjalanan mereka, lebih banyak binatang buas yang ganas muncul. Untungnya, makhluk-makhluk buas ini tidak muncul dalam jumlah besar. Sebagian besar dari mereka bergerak sendirian atau berpasangan.
Semua makhluk buas ini berada di alam dewa, tetapi para dewa muda mampu dengan cepat menyingkirkan mereka. Apakah ini ujian sederhana dari persekutuan penjaga, pikir Xiang Shaoyun. Dengan kekuatan Guardians Guild, jalur spasial yang mereka buka seharusnya tidak dipenuhi oleh begitu banyak binatang buas. Pada hari ketiga, gelombang arus spasial yang menakutkan menyerang mereka, memberi mereka perasaan bahwa jalur spasial itu sendiri dapat hancur berantakan, membuat para dewa muda panik. Saat itulah Qin Jiu dan Gongsun Sanyang menunjukkan kekuatan luar biasa mereka. Dengan teknik yang melampaui langit, mereka menstabilkan jalur spasial, melindungi banyak kapal perang dari kerusakan lebih lanjut. Hati-hati semuanya. Kita akan menempuh jalur ruang angkasa ini selama setengah bulan. Bahaya akan semakin banyak muncul selama periode waktu ini. Semua orang harus bekerja sama dan fokus untuk sampai ke tujuan kita terlebih dahulu, kata Qin Jiu. Sejujurnya, bahkan para dewa pun tidak akan mampu mengirimkan suara mereka sejauh di luar angkasa. Oleh karena itu, agar Qin Jiu mampu mengirimkan suaranya dengan begitu jelas kepada para dewa lainnya, orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya dia. Benar sekali. Siapapun yang menghadapi bahaya yang tidak dapat mereka atasi, bebas memanggil saya. Bantuan akan segera datang, kata Gongsun Sanyang. Mereka jelas berusaha memenangkan sentimen publik dan mendapatkan lebih banyak dukungan untuk diri mereka sendiri. Ji Feixian dan Modu juga menawarkan bantuan, tidak bermaksud membiarkan Qin Jiu dan Gongsun Sanyang merebut perhatian publik. Tuan Muda Xiang, apakah Anda tidak bersedia menawarkan bantuan juga? Tanya Ling Ziruo. Menjadi orang baik itu tidak mudah. Aku akan bertindak sesuai dengan keadaan, kata Xiang Shaoyun dengan acuh tak acuh. Tak satu pun dari mereka yang bodoh. Semua orang tahu apa yang Qin Jiu dan yang lainnya coba lakukan. Hanya bantuan yang datang di saat bahaya yang akan diingat. Seiring waktu berlalu, Xiang Shaoyun dan kawan-kawan juga menghadapi beberapa bahaya. Untungnya, dengan kekuatan mereka mampu mengatasi bahaya tersebut tanpa korban jiwa. Beberapa saint yang bersama mereka mulai menyadari betapa berbahayanya luar angkasa. Pada hari ketujuh, masalah datang bagi semua kapal perang manusia. Sebuah tornado spasial telah muncul. Bab 1720. Tornado spasial. Tornado spasial adalah salah satu fenomena paling berbahaya yang dapat terjadi di luar angkasa. Kekuatannya sebanding dengan malapetaka yang mungkin terjadi di alam semesta. Tornado spasial mampu melahap semua kehidupan, dan bahkan kekuatan alam dewa pun tidak dapat dengan mudah menghentikannya. Saat tornado spasial muncul, beberapa kapal perang yang berada di depan kapal-kapal lainnya langsung lenyap ditelan ketiadaan. Manusia-manusia lainnya mulai panik. Tornado spasial itu muncul terlalu tiba-tiba. Tornado itu juga sangat dahsyat. Bahkan para dewa pun tidak dapat berbuat apapun tepat waktu. Saat seseorang ditelan, kematian pada dasarnya sudah pasti. Perjalanan mereka ke medan perang di wilayah luar tampaknya menjadi jauh lebih sulit. Semuanya, berhenti. Tunggu sampai badai ruang angkasa berlalu sebelum melanjutkan perjalanan, teriak seseorang. Tidak, tornado spasial itu mendekati kita. Kekuatan penghancurnya terlalu kuat. Kita harus mundur, teriak orang lain. Semuanya, jangan takut. Mari kita bekerja sama dan menghancurkan tornado luar angkasa, teriak orang lain. Tornado spasial itu telah membuat banyak dari mereka ketakutan. Mereka semua mengaktifkan formasi kapal perang mereka, melindungi diri agar tidak terseret ke dalam tornado. Xiang Shaoyun, Ling Ziruo, dan Song Tiandao bersukacita karena mereka tidak berada di barisan depan ekspedisi manusia. Jika tidak, keadaan akan berakhir buruk bagi mereka. Namun, mereka masih dihadapkan pada pilihan sulit, yaitu maju atau mundur. Mari kita mundur dulu. Sekarang atau tidak sama sekali, kata Ling Ziruo. Tornado itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh siapapun. Hanya para dewa tingkat tertinggi yang cukup kuat untuk menghancurkannya. Song Tiandao juga berteriak, ini bukan sesuatu yang bisa kita lawan. Kita harus mundur. Tepat ketika mereka hendak mundur, Xiang Shaoyun berteriak, ikuti kapalku. Jangan mundur. Aku bisa menerobos badai. Baik Ling Ziruo maupun Song Tiandao tercengang melihat betapa besarnya risiko yang diambil Xiang Shaoyun. Saat itu, Xiang Shaoyun telah mengambil alih kemudi kapal perangnya. Sambil mengerahkan seluruh energinya ke kapal perang, ia mengarahkannya ke depan. Ling Ziruo ragu-ragu, tetapi Song Tiandao meraung, baiklah, orang gila. Aku akan mengambil risiko ini bersamamu. Kemudian, kapal perang Song Tiandao maju bersama kapal perang Xiang Shaoyun. Kedua kapal perang itu bergerak dalam satu garis yang terhubung saat mereka maju dengan cepat. Baiklah, kali ini aku akan mempercayaimu, kata Ling Ziruo sambil mengertakkan giginya dan mengambil keputusan. Dia mengarahkan kapal perangnya untuk bergerak ke garis depan, maju menuju tornado bersama Xiang Shaoyun dan Song Tiandao. Semua kapal perang lainnya sedang mundur, termasuk kapal perang Qin Jiu dan Gongsun Sanyang. Karena itu,
mereka semua terkejut ketika melihat Xiang Shaoyun dan kawan-kawan maju alih-alih mundur. Apakah mereka mencoba bunuh diri? Gumam Qin Jiu sambil menyipitkan matanya. Orang gila. Apa dia benar-benar percaya bahwa dia bisa menerobos hanya dengan kekuatan alam dewa? Tornado itu cukup kuat untuk menghancurkan ruang itu sendiri. Begitu seseorang terseret ke dalamnya, ia akan dipindahkan ke lokasi yang tidak diketahui atau langsung mati. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak berada di alam reinkarnasi bisa selamat dari tornado, kata Gongsun Sanyang. Aku tidak menyangka Ling Ziruo akan menjadi gila seperti Xiang Shaoyun. Sayang sekali, kata Ji Feixian sambil menghela napas. Mati saja. Akan lebih baik jika mereka semua mati, kata Raja Perang Surgawi dengan penuh semangat. Namun, apakah Xiang Shaoyun benar-benar mencari kematian? Tentu saja tidak. Dia hanya maju karena percaya diri. Matanya bersinar terang saat dua sinar cahaya menembus lapisan demi lapisan penghalang. Seluruh tornado spasial terbentang di hadapan matanya. Tornado spasial adalah gabungan dari arus spasial yang tidak stabil. Sumber sebenarnya dari tornado spasial adalah magnet spasial. Selama seseorang dapat melepaskan diri dari gaya magnet, ia akan mampu menembus tornado spasial, gumam Xiang Shaoyun pelan. Ketika ketiga kapal perang itu mendekati tornado, ekspresi semua orang di kapal berubah saat mereka merasakan kapal perang mereka bergoyang hebat. Kekuatan penghancur di sekitar mereka membuat mereka putus asa. Bahkan Xiang Yangzan pun tak kuasa menahan tawa dan berteriak, "Nak, jangan sampai kau mengecewakan semua orang." Mereka semua adalah orang-orang dengan pengalaman hidup yang kaya. Meskipun begitu, mereka tetap merasa takut ketika berhadapan dengan kekuatan spasial yang tak terbendung seperti tornado ini. Semuanya, tetap tenang, teriak Xiang Shaoyun sambil mengeluarkan kekuatan dahsyat dari tubuhnya. Medan magnet yang kacau muncul di sekitar ketiga kapal perang itu. Medan tersebut menolak kekuatan tornado di sekitar mereka, menyebabkan ketiga kapal tetap berada di pinggiran tornado dan tidak langsung tertarik ke dalamnya saat melewatinya. Semua orang di ketiga kapal perang itu merasakan keputusasaan ketika mendekati tornado. Sebagian besar dari mereka hanyalah para santo. Mereka benar-benar tak berdaya di hadapan tornado. Tertarik ke dalam tornado praktis akan berarti kematian bagi mereka. Kemudian, sebuah keajaiban terjadi di depan mata mereka. Dengan kekuatannya sendiri, Xiang Shaoyun membawa ketiga kapal perang itu melewati tornado. Banyak dewa muda yang menyaksikan dari jauh tercengang astoniset. Mereka tidak mengerti bagaimana Xiang Shaoyun bisa melakukan hal itu. Mereka benar-benar berhasil melewati tornado. Aku tidak salah lihat, kan? Tidak, kau salah. Mereka benar-benar berhasil masuk. Xiang Shaoyun yang melakukannya. Kekuatan macam apa yang dia gunakan untuk mencapai itu? Sungguh luar biasa. Sepertinya kita semua telah meremehkan Xiang Shaoyun. Orang itu memang punya beberapa trik jitu. Mungkin tornado adalah penyebabnya. Mungkin kita gagal menemukan rahasia tornado itu, sehingga kita tidak bisa melewatinya. Pelajari tornado itu. Kita tidak bisa terus mundur. Pasti ada jalan agar kita juga bisa melewatinya. Keberhasilan Xiang Shaoyun dalam menembus rintangan membuat semua dewa muda menyadari betapa luar biasanya dia. Mereka tidak mau mundur begitu saja, sehingga motivasi mereka untuk melewati tornado semakin meningkat. Bagaimana anak itu bisa melakukannya? Gumam Qin Jiu sambil mengerutkan kening. Tuan muda, dia menggunakan kekuatan medan magnet, ujar seorang lelaki tua di samping Qin Jiu. Maksudmu dia menggunakan gaya magnet berlawanan untuk menerobos? Itu terlalu berisiko, kata Qin Jiu. Itulah bukti kepercayaan dirinya, kata lelaki tua itu. Kami akan melakukan hal yang sama. Kami tidak boleh tertinggal darinya, kata Qin Jiu. Kemudian, ia mengumpulkan beberapa kapal perang untuk maju bersamanya. Kapal-kapal perang lainnya milik sekutunya, tidak mungkin ia bisa maju tanpa mereka. Gongsun Sanyang juga memiliki seseorang dengan mata tajam di sisinya. Dengan demikian, ia mengumpulkan sekutunya dan mendekati tornado tersebut. Namun, kapal perang mereka tidak mampu melewati tornado semudah yang dilakukan Xiang Shaoyun. Mereka hampir ditelan oleh tornado. Jika bukan karena para ahli terbaik mereka yang dengan paksa menolak gaya magnet dalam tornado dengan kekuatan alam dewa, mereka tidak akan mampu melewatinya sama sekali. Sialan kau, Xiang Shaoyun. Aku akan memastikan kau mengalami waktu yang mengerikan di sini, umpat Qin Jiu. Saat melewati tornado, dia sangat ketakutan hingga berkeringat dingin. Dengan kekuatannya, dia selalu bisa menerobos. Tetapi cukup sulit untuk melindungi begitu banyak kapal perang saat mereka maju bersama. Untungnya, dia masih memiliki pembantu yang kuat di sisinya. Sepertinya sekarang aku punya pesaing tangguh tambahan, gumam Gongsun Sanyang. Setelah berhasil melewati tornado, para dewa muda lainnya mulai bergerak. Mereka tidak ingin tertinggal, jadi mereka juga mencoba menerobos tornado. Sayangnya, mereka gagal. Satu demi satu, mereka ditelan oleh tornado. Nasib mereka tetap tidak diketahui. Ketika yang lain melihatnya,
Mereka tidak punya pilihan selain menunggu sampai tornado berlalu sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Sementara itu, alien-alien tersebut telah muncul di medan pertempuran di luar wilayah tersebut. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.